Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sofyana Dewi Nurindasari. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menerangkan pembelajaran pendidikan agama Islam fase C kelas 5 bab 1 bagian 1 tentang Quran surat Al-Maun dan hukum mim sukun. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengenali hukum mim sukun. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hukum mim sukun. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum mim sukun pada Quran surat Al-Maun. Dan yang terakhir, proyek peserta didik membuat peta konsep hukum mim sukun. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sebelum kita melanjutkan pada hukum mim sukun, mari kita mengulas kembali tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang isi pokok Quran surat Al-Maun. Kita tahu surat Al-Maun ini turun di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Maun berarti barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat dan berada di urutan ke-107. Dalam surat Al-Maun menerangkan tentang hak kepada Allah yakni sholat, hak manusia termasuk zakat, sedekah, perbuatan amal soleh, dan menyayangi anak yatim. Itulah beberapa isi pokok dari Quran surat Al-Maun. Selanjutnya, mari kita belajar tentang hukum mim sukun. Di kelas 4 kita telah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Dan di kelas 5 ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu apa sih, Bu? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Hukum mim sukun adalah apabila ada huruf mim yang bersukun kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan pada hukum mim sukun ini dibagi menjadi 3 hukum. Apa saja? Yang akan kita bahas pertama di sini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya mendengung ditekan 2 harokat. Pada video kali ini akan Bu Guru sampaikan atau berikan contohnya, bisa dilihat ya. Kita baca bersama-sama. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba.
Nah, bertemu dengan huruf ba ini maka disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya mendengung ditekan 2 harokat. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua adalah idgham mimi. Apa itu Bu idgham mimi? Idgham mimi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mendengung ditekan 2 harokat. Ya, idgham mimi ini bertemunya hanya 1 huruf yaitu mim. Kalau bertemu dengan mim ini berarti harus dihukumi idgham mimi. Contohnya ayo sekarang dibaca bersama-sama. Annahum mab'utsun. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya harus mendengung ditekan 2 harokat. Annahum mab'utsun, ditekan 2 harokat ya. Berarti ini termasuk contoh idgham mimi. Untuk hukum yang terakhir yaitu idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau selain mim dan ba hurufnya apa saja, Bu? Nah, hurufnya adalah semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau tadi huruf mim ya, huruf mim tadi adalah hukumnya idgham mimi dan ba adalah hukumnya ikhfa syafawi. Berarti selain kedua huruf ini ya, dalam huruf hijaiyah semua itu adalah hukumnya idhar syafawi. Maka cara membaca idhar syafawi ini bagaimana, Bu? Cara membaca idhar syafawi itu harus jelas dan juga cepat. Di sini kalian sudah melihat ya, di sini ada contohnya ya. Kita baca coba bersama-sama. Wayam naunal maun. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf nun. Maka di situ disebut idhar syafawi. Cara membacanya juga harus cepat dan jelas. Wayam naunal maun. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui macam-macam hukum mim sukun, selanjutnya kita akan mengidentifikasi hukum mim sukun yang berada pada Quran Surat Al-Ma'un. Mari kita baca bersama-sama dan kita cari bersama-sama. Untuk ayat yang pertama, coba dibaca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah hukum mim sukun pada ayat pertama? Ternyata tidak ada mim sukunnya ya, karena kita harus berfokus pada mim sukun saja. Untuk ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah mim sukun? Ternyata juga tidak ada ya. Diperhatikan ya, harus diperhatikan apakah ada mim sukun di ayat ini. Untuk ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Adakah mim sukun di ayat ketiga? Ternyata juga tidak ada. Kita lanjutkan ayat keempat. Fawailul lil musallin. Adakah mim sukun? Ternyata juga tidak ada. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke ayat ke-5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita ulangi lagi. Sepertinya ada ini. Ayo kita ulangi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata di ayat kelima ini ada hukum mim sukun. Mim sukunnya ada di mana, Bu? Di pertama, alladzina hum. Ada mim sukun bertemu ain ya, bertemu ain.
Ain ini kan tadi untuk ifa dan idgham mimi itu kan hurufnya ada 2 ya, hanya ba dan mim saja. Kalau di idhar syafawi itu semuanya. Berarti ain ini huruf hijaiyah yang masuk pada idhar syafawi. Alladzina hum Nah, harus membacanya dibaca jelas. Yang kedua, alladzina hum sholatihim sahun. Ada mim sukun yang bertemu dengan huruf sin. Berarti dibaca idhar syafawi dan harus dibaca jelas dan cepat. Mari kita lanjutkan untuk ayat ke-6. Alladzina hum yuraun. Di sini juga ada mim sukun. Alladzina hum yuraun. Mimnya ini bertemu dengan huruf ya. Kalau bertemu dengan huruf ya berarti disebut idhar syafawi, harus dibaca jelas dan cepat. Untuk ayat yang terakhir yaitu wayam naunal maun, ada mim sukun yang bertemu dengan huruf nun, maka disebut juga idhar syafawi. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah cara mencari hukum mim sukun? Apakah sudah memahami cara mengidentifikasi hukum mim sukun? Nah, sepertinya sudah bisa ini. Jadi Bu Guru akan menyampaikan bagaimana cara cepat mencari hukum mim sukun. Yang pertama, kalian cari dulu dalam ayat ini apakah ada mim sukun. Nah, pasti kan kelihatan ada mim sukun kayaknya ini ya. Kemudian kita perhatikan huruf selanjutnya. Kalau setelah huruf mim sukun ini ada huruf mim, berarti disebut idgham mimi. Kalau bertemu dengan ba atau di samping hurufnya ini ada ba, berarti ifa syafawi. Dan apabila bertemu selain keduanya mim dan ba ini disebut idhar syafawi. Mungkin itu adalah cara cepatnya. Jadi kalau kalian melihat, oh ini ada ayat yang ada mim sukunnya, kita lihat di sampingnya ada apa. Kalau ada kriteria ketiga ini berarti kalian sudah paham ini ifa syafawi, ini idgham mimi ataupun idhar syafawi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah ya, semoga pembelajaran ini memahamkan anak-anak semua dalam mengenali apa itu hukum mim sukun, bagaimana mencari hukum mim sukun, dan apa saja sih hukum mim sukun itu. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.